Ya, bagaimana kabar Pak Alman hari ini? Oh iya, alhamdulillah baik-baik kabarnya. Kalau Pak Parman gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat juga Bapak. Ya. Alhamdulillah ya. Nah, Pak Alman mungkin ada rencana seperti yang kita Bapak sampaikan di pertemuan hari ini. Kira-kira ada rencana yang ingin disampaikan Bapak? Ya, iya, itulah saya sudah itu saya hubungi Bapak lewat telepon dan saya cari-cari juga di sekolah. Mungkin ada sesuatu lah yang ingin saya Iya. bicarakan dengan Bapak karena Mm-mm. yang menjadi bahan pikiran saya selama beberapa hari Iya, ini, iya. Pak. Iya, iya. Kira-kira apa ya, Pak? Yang membombat pemikiran itu, Pak? Ya, itulah jadi saya merasa terbebani atau merasa Iya. jadi pikiran lah begitu. Ada seorang siswa lah, Oh murid seorang iya, siswa. yang pada dasarnya murid itu baik, Iya. pintar lagi, ya, Hmm. dan rajin. Iya. Iya, Tapi Pak. beberapa hari ini hmm, malah masuk anak itu tiap hari setiap masuk itu rajin sekali, malah dia yang duluan datang, dia duluan masuk dalam Iya, kelas. selama ini, Pak ya. Ya, selama ini, tapi sudah 2 kali pertemuan malah dia lambat lagi, sudah lambat. Iya, iya. Jadi ada siswa yang mulanya rajin, Bapak ya. Kemudian Iya, iya, iya. tiba-tiba lambat datang. Kira-kira menurut Bapak dari apa yang Bapak sampaikan tadi, dari bukan kasus ya sebenarnya, mungkin dari pengamatan Bapak begitu, Iya. apa tujuannya kira-kira untuk dibicarakan pada hari ini? Ya, itulah saya mau bicarakan dengan Bapak. Mungkin ada Bapak bisa berikan atau kita sama-sama cari jalan Iya. keluarnya supaya anak ini kembali terutama rajin masuk itu, tidak lambat-lambat lagi, seperti itu, Pak. Oh gitu ya. Jadi sekarang sebenarnya kira-kira dari pertemuan kita ini dalam membicarakan soal siswa tadi, kira-kira tujuan dari pertemuan kita ini, Pak, yang ada kaitannya dengan siswa yang Bapak hadapi tadi itu. Iya, maksudnya Iya. agar siswa itu menjadi rajin kembali dan mungkin Rajin ya. permasalahan mungkin ada masalah barangkali di luar atau mungkin masalah masalah pribadi lah bisa. Iya. Ya, terutama dia kembali rajin Iya. masuk kelas gitu. Dia rajin kembali masuk Iya, kelas. Iya. Jadi seperti yang Pak Alman sampaikan tadi bahwa siswa yang tadinya lambat, tadinya rajin, kemudian tiba-tiba lambat, ya kan? Nah, sekarang kira-kira Bapak dari tujuan akhir Bapak tadi, Bapak menginginkan anak itu kan rajin kembali seperti sedia kala. Iya, iya. Kira-kira ukurannya apa, Pak? Ukuran keberhasilan dari pertemuan kita ini, misalnya mengukur anak itu berhasil atau tidak. Ya, dia kembali seperti sedia kala lah, seperti kembali seperti awal. Masuknya sudah lebih cepat ya, dan dia sudah kembali gembira menerima pembelajaran di kelas dengan baik, seperti itu, Pak. Iya, oke. Begini, Pak, kegembiraan itu yang Bapak inginkan ya. Jadi kira-kira apakah untuk menangani ini Bapak memiliki atau punya kesempatan untuk melakukan semacam tindakan atau pendekatan terhadap siswa yang bersangkutan?
Ya, rencananya saya panggil anak tersebut. Iya. Merencana panggil anak tersebut untuk mengklarifikasi kemungkinan persoalan apa yang mengakibatkan atau masalah apa yang mengakibatkan dianya bisa melakukan keterlambatan tadi. Mungkin ada masalah apalah di luar atau masalah pribadi lah. Iya. Ya, seperti itu, Pak. Kira-kira dari pendekatan yang seperti Bapak sampaikan tadi itu, apa yang menjadi kekuatan Pak Alman untuk hal tersebut? Yang Bapak Alman bisa, ya, oke. Iya. Saya mungkin bisa memanfaatkan dengan cara mengklarifikasi, memanggil dia, menanyakan tentang masalah yang dihadapi, ya, mengklarifikasi tentang masalah apa yang dihadapi. Kemudian begitu tahu permasalahan bahwa ternyata misalnya anaknya punya masalah, jadi kita mencoba memberikan motivasi lagi untuk tetap bersemangat dan supaya bisa rajin seperti sedia kala, begitu, Pak. Oke. Jadi tadi Bapak ingin bertujuan untuk itu, misalnya mengklarifikasi masalahnya, kemudian anak itu bisa bersemangat kembali. Itu tujuannya ya, Pak, ya. Nah, iya, Pak, sekarang dari apa yang Bapak sampaikan tadi itu, kira-kira menurut Bapak ya, apakah ada semacam hambatan atau gangguan yang bisa menghalangi Bapak untuk ya, hambatan dan gangguan atau gangguan bisa saja ada. Iya. Tapi yang saya harapkan anak itu bisa proaktif untuk proaktif kembali, ya. Proaktif kembali dalam hal ini, dia anaknya bisa mengungkap apa persoalannya supaya bisa mengurangi bebannya barangkali, ya, dan bisa mencari jalan keluar, ya. Mengurangi beban anak itu, ya. Iya, beban anak itu, ya. Jadi mungkin dari situ bisa mengurangi beban anak. Nah, sekarang Pak Alman, dari apa yang Bapak sampaikan tentang rencana-rencana Bapak tadi, misalnya mengurangi beban si anak itu. Nah, kira-kira apa rencana Bapak dalam mencapai tujuan tersebut? Ya, itulah saya memanggil kembali anaknya untuk bercerita, berbincang-bincang, menggali, mempertanyakan. Iya, Pak. Mempertanyakan masalahnya apa, sehingga semoga bisa masalah yang dihadapi dia bisa mengungkapkan dan bisa terselesaikan, begitu, Pak. Oh iya. Jadi memanggil kembali si anak itu, ya. Iya, seperti itu, Pak, rencananya. Iya, rencananya Bapak. Nah, sekarang berkaitan dengan rencana itu, Pak, ya. Jadi rencana Bapak sudah misalnya tetapkan, kemudian kira-kira ada strategi yang Bapak lakukan untuk dalam penerapan rencana itu. Jadi ada semacam strategi begitu, Pak. Oh iya, tetap, ya. Saya mungkin bisa kerjasama dengan BK-nya. Oh iya. Kerjasama dengan BK-nya mungkin supaya bisa memantau langsung, minta bantuan dengan BK-nya untuk memantau langsung tentang anak tersebut, ya. Dan dengan tidak lepas juga dari saya untuk tetap memantau dan memberikan dorongan, memberi motivasi kepada anak tersebut untuk tetap semangat dalam proses belajar, gitu, Pak. Iya. Jadi bahwa Bapak akan melakukan dengan dengan kerjasama dengan guru BK-nya, ya. Iya. Ya, oke. Ini mungkin sesuatu yang luar biasa. Kira-kira dalam proses kerjasama itu jangka waktunya bagaimana, Pak? Apakah ada jangka waktu tertentu begitu, Pak?
Saya usahakan secepatnya Pak, Ya. 1-2 hari ini, Ya. karena ini sudah memasuki waktu ujian semester. Iya. Mungkin Oh, sebelum iya, iya. ujian semester, iya, Iya, iya. benar-benar Pak. Sebelum ujian semester, si anak ini sudah kembali seperti biasa lah begitu. Ya, oke. Nah, sekarang Bapak, jadi misalnya ini kan kita tidak tahu dalam rencana-rencana Bapak tadi, kemudian berkenaan dengan waktu yang Bapak tempuh dalam menyelesaikan persoalan si anak atau sesuatu yang dialami si anak tadi, kira-kira ada misalnya ada gangguan-gangguan ya, kira-kira bagaimana mengantisipasinya Bapak? Ya, bisa saja ada gangguan, tapi saya pikir gangguannya tidak seberapa Ya, karena ya tidak seberapa karena yang saya hadapi adalah hanya anak ini tersendiri. Oh gitu. ya, dia secara individu Sendiri, ya. Iya, individu. Ya. Jadi mungkin tidak gangguannya tidak seberapa ya. Kalau anaknya merespon bagus, ya gangguannya mungkin tidak ada. Iya. Baik Pak Alman, sekarang gangguan itu saya yakin mungkin Bapak bisa antisipasi dengan apa yang Bapak sampaikan, Bapak yang berdasarkan Bapak sampaikan. Nah sekarang Pak, selain tadi kan Bapak menyebutkan ingin membantu Bapak itu dalam menyelesaikan tugas ini kan akan dibantu oleh BK ya, oleh guru BK-nya. Kira-kira selain guru BK siapa yang bisa dapat membantu Bapak untuk menangani hal ini? Ya, mungkin kalau dalam hal penanganan mungkin bisa saya tangani, hanya untuk pemantauan ke depannya. Iya. Ya, salah satunya juga bisa saya berkolaborasi minta untuk wali kelasnya. Oh iya benar. Ya, wali kelas ya. Iya. Gitu Pak. Ya. Jadi selain Bapak, BK dan wali kelas juga dilibatkan. Nah sekarang berkaitan dengan ini Pak, soal rencana aksi Bapak itu, kira-kira komitmen Bapak terhadap masalah ini atau rencana aksi ini bagaimana Pak? Ya, saya tetap berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan anak ini agar dia kembali seperti biasa, ya, datang sudah tidak terlambat lagi, semangat belajarnya kembali normal dan anak itu supaya tetap berkomitmen bahwa untuk tidak lambat lagi seperti itu Pak. Semangat kembali ya Bapak ya. Ya mudah-mudahan kita doakan bersama. Oke. Bapak mungkin dari pembicaraan kita ini, insya Allah ada rencana-rencana aksi yang akan Bapak lakukan. Kira-kira bagaimana tindak lanjut dari sesi coaching kita ini Pak? Ya, untuk sesi ini saya sepertinya sudah merasa agak berkuranglah beban yang saya hadapi karena bisa berbagi dengan Pak Parman ya, dan Pak Parman bisa memberikan jalan-jalan terbaik, solusi terbaik ya, untuk mengembalikan. Artinya beban saya berkurang. Ya, semoga ya, apa yang kita perbincangkan ini bisa memberi manfaat terutama kepada anak itu dalam hal pengembalian semangat belajarnya begitu. Iya, oke. Jadi terima kasih Pak Alman atas waktunya. Insya Allah di pertemuan-pertemuan coaching selanjutnya jika Pak Alman menemui kendala-kendala di dalam penanganan siswa tadi, insya Allah kita bisa bertemu kembali Pak ya. Iya. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Alman. Insya Allah kita bisa bertemu pada tindak lanjut atau sesi coaching selanjutnya untuk hal-hal yang mungkin belum bisa ditangani oleh Pak, atau misalnya kendala-kendala begitu Pak ya. Karena betapa kita merencanakan sesuatu dengan sebaik mungkin, tapi kendala-kendala di luar dugaan kita itu bisa saja muncul.
jangan segan-segan untuk menghubungi Ya. saya Bapak ya. Oke. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Iya, Oke. sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ya, terima kasih. Ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabar Pak Parman? Alhamdulillah sehat-sehat ini Bapak ya. Saya ingin ini karena sepertinya kemarin Pak Parman sempat hubungi saya ya, tapi karena menanyakan kesiapan saya untuk bisa kita bertemu begitu Pak. Iya, kemarin sore itu setelah jalan santai itu Pak, jadi saya menelpon Bapak karena memang ada sesuatu yang ingin saya sampaikan Bapak. Ya. Maksudnya ingin apa? Ya, ingin bertemu dan bercerita soal-soal yang saya hadapi Bapak. Oh begitu, ya. Mungkin dalam artian tujuannya seperti apalah dapat sehingga bisa berusaha untuk bertemulah dengan saya. Ini Pak, saya ingin apa? Ingin menyampaikan bahwa ini ada sesuatu yang sebenarnya mengganjal juga ini Bapak, terkait dengan rekan sejawat begitu Pak. Jadi ini soal memotivasi rekan sejawat yang sukar sekali untuk merespon apa hal-hal praktik baik yang pernah kita dapatkan selama ini di pelatihan gerak ini Bapak. Oh begitu, iya iya. Jadi sepertinya ada rekan guru yang kurang kerjasama lah untuk tentang praktik baik. Kemudian dalam pertemuan ini yang Bapak maksudkan seperti apa ya supaya kita bisa memfokuskan? Iya benar Bapak. Jadi saya ingin menyampaikan bagaimana memotivasi rekan-rekan sejawat itu supaya bisa terlibat aktif dalam praktik baik yang kita lakukan. Biasakan kita ingin melakukan aksi nyata begitu Bapak ya. Iya. Terkadang respon mereka kan tidak seperti mungkin teman-teman lain yang ada di kota gitu Pak. Oh begitu, berarti Pak Parman ini berusaha untuk mengajak teman-teman untuk dapat berkolaborasi, memotivasi begitu Bapak. Memotivasi ya. Kira-kira persoalan itu memotivasi teman-teman sejawat, rekan-rekan guru. Kira-kira kekuatan apa yang Pak Parman miliki ya? Alhamdulillah ya, kekuatan-kekuatan yang saya miliki itu apa yang kita dapatkan bersama saat diklat CGP ini yang sedang berlangsung Bapak ya. Pengetahuan, pemahaman dan keterampilan yang walaupun memang belum seberapa kita miliki, tapi paling tidak praktik-praktik baik itu kan kita harus tularkan kepada teman-teman. Itu kekuatan yang insya Allah kita kekuatan miliki, Bapak. Insya Allah ya. Berarti Pak Parman sudah punya keyakinan bahwa minimal sudah bisa paham dengan selama ini pendidikan CGP kita ini bisa menularkan ke teman-teman lain. Kemudian kira-kira ada peluang untuk mereka berubah kira-kira? Peluang sih mereka berubah itu ada ya. Persoalannya kan tidak semua juga tidak respon, hanya ada istilahnya sebagian besar, tapi ada juga yang di lingkaran-lingkaran ke relasi saya itu juga ada yang justru merespon positif baik. Itu yang menurut saya peluang Bapak ya. Jadi ada teman-teman yang merespon baik apa yang saya praktikkan. Kemudian ada juga yang sebagian besar itu Pak yang istilahnya kalau saya bahasa haluskan begitu Bapak ya, termotivasi begitu ya, termotivasi ya. Iya. Tapi kemungkinan bisa saja ada hambatan ya atau gangguan yang menghalangi Bapak dalam mencapai tujuan yang Bapak maksudkan tadi. Kira-kira hambatannya seperti apa ya? Ya hambatan-hambatannya itu tadi, cara saya memotivasi dengan ciri-ciri mereka itu yang sepertinya kalau bahasanya apatis begitu Pak ya.
tidak Oh, peduli iya, iya. dengan hal-hal yang bahwa ini sesuatu yang baru dan sesuatu yang harus kita pelajari dan kita praktikkan begitu. Jadi itu kira-kira paradigma Oh, berpikir begitu. mereka yang Iya, saya iya. hadapi. Iya. Terus selanjutnya untuk memotivasi teman-teman itu, kira-kira rencana apa yang Pak Parman akan laksanakan untuk mencapai apa yang kita maksudkan tadi? Ya, rencana-rencananya tadi itu Bapak ya, saya memang sudah membuat apa ya, memang rencana ya Pak sebelum saya berkonsultasi dengan Bapak ini. Ada teman-teman Iya. yang di apa relasi apa istilahnya kalau anak-anak muda bilang itu circle Pak ya. Ya, Oh, iya, iya, iya. lingkaran mereka atau di lingkaran-lingkaran saya itu justru memotivasi saya untuk ayo kita bikin kegiatan yang seperti Pak Parman buat itu. Ya. Seperti itu. Tapi mungkin ada skala prioritas lah, mungkin si ini dulu atau bagaimana? Ya, memang saya berencana untuk skala prioritas memotivasi teman-teman itu ya mungkin ya kita mulai dulu dari lingkaran apa relasi kita dulu ya dengan teman-temannya. Memang positif melihat praktik baik yang saya lakukan. Karena persoalannya kan di sekolah saya itu kan hanya saya sendiri Bapak yang apa namanya? Oh, begitu ya. Iya, belum Iya, ada iya. teman-teman yang lain bahkan. Lainnya. Iya, hanya saya sendiri. Iya. Bahkan di Jadi walaupun ya, walaupun Pak Parman hanya sendiri, tapi seperti tadi yang Pak Parman ungkap bahwa ada semacam circle lah begitu. iya. Ya, berarti kemungkinan prioritas yang pertama mungkin yang semacam itu ya, semacam Iya. lingkarannya yang seperfrekuensi lah begitu. Iya, benar Bapak. Ya, saya memang berencana seperti itu. Karena saya berpikir, aduh, ini kalau kita mulai dari memulai ya memang ada teman-teman yang mendukung, tapi kalau kita memulai dari mereka yang istilahnya apa ya belum termotivasi itu memang susah. Jadi saya berpikir ya alangkah baiknya ya seperti itu dulu, kita memulai dari teman-teman dekat kita gitu Pak. Oh, gitu. Jadi mungkin semacam strateginya juga seperti itu ya, memulai dari kelompok kecil lah dulu ya. Iya Bapak. Oke. Kemudian kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan itu Pak? Mungkin waktu-waktu yang saya butuhkan ini kan tergantung dari kesempatan kita, karena ini bahasa Indonesia juga kan 6 jam pelajaran juga kan. Oh, banyak jam sementara pelajarannya. Saya pegang jam itu ada berapa kelas, tapi mungkin untuk praktik baiknya mungkin 1 minggu 2 kali atau 3 kali dengan teman-teman yang menurut Bapak tadi itu saya preferensi untuk waktunya itu ya. Tapi 1 minggu 2 minggu itu ya mungkin dalam jangka waktu 1 bulan itu bisa ya. Tapi kita kalau saya berpikir yang teman-teman yang ada itu ya 2 minggu lah Bapak bisa ya, 2 minggu untuk begitu ya. misalnya kita penerapan budaya positif untuk mengimbaskan kepada teman-teman itu mungkin sekitaran 2 minggu, karena memang saya terkendala dengan waktu jam pelajaran bahasa Indonesia yang memang cukup padat Pak ya. Ya, padat ya. Terus saya coba artinya gini, kita sama-sama cari penyelesaian ini Pak Parman ya. Baik Pak. Kira-kira untuk mengukur keberhasilan rencana dari Pak Parman itu seperti apa Pak? Mengukur keberhasilan teman-teman itu yang pertama kan saya belum mengukur mereka yang belum termotivasi Bapak ya. Yang pertama saya lakukan dulu untuk mengukur teman-teman yang memang sudah termotivasi. Artinya kalau mereka paling tidak sudah mulai mempraktikkan di kelas mereka itu ya alhamdulillah sudah bagus ya. Kemudian ukuran-ukuran yang luar biasa itu kalau teman-teman yang belum termotivasi tadi itu juga ikut termotivasi, itu sudah ukuran yang sangat luar biasa Bapak. Oh begitu Pak ya. Tapi mungkin begini, seperti biasanya kita itu kalau melaksanakan sesuatu adalah hambatan atau gangguan. Bagaimana mengantisipasinya Pak Parman? Kalau seandainya ada gangguan seperti
itu ya. Iya. Ada gangguan lah. Memang ekspektasi kita itu kan praktik baik itu bisa berimbas kepada teman-teman, tetapi juga ada kan kendala-kendala atau gangguan-gangguan yang kita tidak duga Bapak ya. Seperti tadi salah satunya jam pelajaran saya yang cukup padat sehingga memerlukan waktu yang cukup, paling tidak ya agak-agak lama sedikit. Kemudian juga gangguan-gangguan lain itu misalnya datang dari waktu dari teman-teman juga yang bisa berkesempatan untuk mengikuti apa yang ingin kita praktikkan. Misalnya saya biasanya itu kan, ayo kita teman-teman ke sana, ada kelas yang kosong ya, kita praktik baik untuk membuat kemarin itu ya, kalau untuk budaya positif itu kesepakatan kelas ya, jadi kan ada waktu kosong, saya ajak, aduh Pak Parman, kita ini ada jam pelajaran. Nah, jadi waktu-waktu itu yang harus kita menjadi gangguan-gangguan juga. Saya punya waktu untuk berbagi praktik pada saat ada jam yang kosong, misalnya gurunya berhalangan sakit. Tapi teman-teman tadi yang menurut kita itu sefrekuensi, menurut Pak Alman ya, mereka betul. Itu gangguan-gangguan itu yang kadang-kala muncul Bapak. Iya. Oke, jadi mungkin yang rencana apa yang Pak Parman rencanakan ini sudah bagus dan memang, tapi ya untuk mencapai rencana tadi itu tentu ada komitmen atau kesepakatan dengan antara rencana tadi Pak. Iya. Komitmennya seperti apa Pak? Jadi komitmen saya itu sebenarnya dua Pak, bertahap ya. Komitmen saya yang pertama adalah teman-teman itu bisa maksudnya saya dengan teman-teman itu bisa berbagi praktik baik. Teman-teman yang saya maksudkan tadi itu teman-teman yang ada di lingkaran pengaruh kita atau di lingkaran kuasa kita. Itu yang pertama ya. Kemudian komitmen yang kedua dari rencana-rencana yang aksi yang insya Allah saya buat itu sudah bisa mempengaruhi dan memotivasi teman-teman yang tadinya itu belum termotivasi, gitu Bapak. Oh begitu ya, oke ya, baguslah. Semoga rencana apa yang direncanakan oleh Pak Parman bisa berjalan dengan bagus, apalagi yang apa dan teman-teman tadi. Ya, jadi saya perlu tahu ini, Bapak. Setelah kita bincang-bincang ini, bagaimana tentang masalah yang seperti tadi ya, masalah ini, bagaimana perasaannya menurut Pak Parman ya? Ya, alhamdulillah hari ini saya sudah mulai agak plong ya untuk menyampaikan apa yang saya sampaikan yang selama ini saya pikirkan sendiri gitu Bapak ya, gitu. Nah, iya. Jadi ya semoga apa yang Pak Parman rencanakan bisa terlaksana dengan baik ya. Terima kasih Pak Parman atas waktunya ya. Mungkin Pak Parman ada kesibukan lain, tapi ya karena saya merasa terpanggil karena Pak Parman dari kemarin menghubungi saya untuk kapan ada waktu saya untuk bisa bincang-bincang mengenai problem atau masalah yang Pak Parman ada. Iya. Aduh, luar biasa. Memang saya selama ini berpikir soal itu Bapak ya. Jadi saya sudah berusaha untuk, tapi ada memang langkah-langkah selain yang tadi ada Bapak tanya itu lewat kepala sekolah kan, bantuan dari kepala sekolah juga. Insya Allah rencana aksi ini bisa berjalan dengan baik Bapak. Iya, terima kasih ya. Saya pikir ya mungkin terima kasih ya pertemuan kita, pembicaraan kita kali ini, karena mungkin selama barangkali Pak Parman ada masuk kelas lagi ya. Terima kasih. Kita cukup sampai di sini saja dulu. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi sebelum berpisah Pak Alman ya. Ya, gimana? Misalnya ada kendala-kendala nanti Bapak ya. Sebelum kita pisah ini ya. Kalau ada kendala-kendala dari rencana aksi saya ini, bisa saya minta bantuan lagi ke Bapak ya untuk sesi coaching selanjutnya ya.
Oh iya, boleh, Oh, boleh, iya, boleh. iya. Oke, Dengan oke. senang hati ya. Nanti Oke. dihubungi saja ya. Ya, terima Dihubungi kasih saja Bapak. nanti. Kan belum ganti nomor Ya, Bapak ya? Ya, belum ganti nomor. Mas, Oke. seperti nomor itu ya. Oke, oke. Nanti hubungi saja mungkin saya kalau saya sempat ada waktu saya ke sekolahnya Bapak atau Oke. mungkin Bapak ke sekolah Iya, saya atau di mana di kantor lah begitu Iya, ya. Atau di benar. mana saja ya. Yang jelas Iya, ya. di mana sama-sama senangnya ya. Iya, siap Bapak ya. Seperti Oke. itu ya. Siap, Oke. siap. Ya, terima kasih Pak Alman atas waktunya ya. Ya, sama-sama.